Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran matematika interaktif. Langsung kita mulai ya. Let's go. Nah, sebelum kita belajar materinya, perkenalkan saya Muhammad Zulfa Ainuniam. Salam kenal semuanya. Lanjut. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang kekongruenan bangun datar. Kita mulai. Nah, di sini ada menu bar, yang mana pada menu bar di sini ada menu home, menu KD atau indikator, menu materi, menu latihan soal, dan menu selesai. Nah, ini menu home-nya, seperti ini. Nah, lanjut kita ke menu KD atau indikatornya. Nah, kompetensi dasar atau KD di sini yaitu yang pertama kita akan menjelaskan dan menentukan kekongruenan antar bangun datar, dan yang kedua yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kekongruenan antar bangun datar. Lanjut. Nah, indikatornya yaitu yang pertama mengidentifikasi dua benda atau bangun kongruen atau tidak. Yang kedua yaitu menjelaskan syarat-syarat dua bangun segi banyak yang kongruen. Yang ketiga yaitu menentukan panjang sisi atau besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun segi banyak yang kongruen. Nah, kita kemudian ke menu materi. Nah, pada bab ini, pada materi kekongruenan bangun datar, terdapat 4 subbab. Yang pertama yaitu subbab pengertian kekongruenan bangun datar, yang kedua yaitu cara menentukan dua bangun datar kongruen, yang ketiga yaitu syarat-syarat kekongruenan bangun datar, yang keempat yaitu cara menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui. Nah, kita masuk ke subbab yang pertama. Nah, subbab yang pertama tadi yaitu pengertian kekongruenan bangun datar. Nah, apa sih pengertian dari kekongruenan bangun datar? Nah, dua bangun datar itu dikatakan kongruen itu jika bentuk dan ukurannya sama. Jadi, jika ada dua bangun yang punya bentuk dan ukuran sama, itu dinamakan kongruen. Nah, lambang dari kekongruenan ini itu seperti yang ada pada layar, yaitu sama dengan terus atasnya ada kayak gelombang. Lanjut. Nah, contoh yang pertama yaitu kita coba amati gambar yang ada di bawah ini dengan sama. Nah, gambar di bawah ini memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Jadi, dua gambar kursi tersebut kongruen. Nah, lanjut. Di sini ada gambar dua kursi yang bentuknya sama, akan tetapi ukurannya berbeda. Jadi, dua gambar kursi ini tidak kongruen. Lanjut. Contoh yang kedua yaitu coba amati gambar di bawah ini dengan seksama. Nah, di sini ada gambar layar komputer, yang mana layar komputer ini memiliki bentuk yang sama dan ukurannya sama, yaitu panjangnya 30 cm dan lebarnya 10 cm. Karena ukuran dan bentuknya sama, maka dua gambar layar komputer ini kongruen. Nah, kemudian gambar yang kedua, di sini terlihat bahwa ada dua gambar layar komputer yang mana bentuknya sama, akan tetapi ukurannya yang berbeda. Yang mana ukuran yang kiri itu 30 cm panjangnya dan yang kanan 10 cm panjangnya, dan yang kiri lebar layarnya 10 cm dan yang kanan lebar layarnya 5 cm. Jadi, dua gambar layar komputer ini tidak kongruen. Lanjut. Nah, contoh yang ketiga yaitu coba amati bangun datar di bawah ini. Nah, di bawah ini terdapat dua gambar bangun datar persegi panjang. Nah, dan jika kita lihat ukuran dan bentuknya sama, maka dua bangun datar persegi panjang ini kongruen. Nah, kemudian gambar yang kedua yaitu ada dua bangun datar trapesium, yang mana yang satu yang kiri itu trapesium sama kaki dan yang kanan itu trapesium siku-siku. Nah, karena dua bangun datar trapesium ini tidak sama, yaitu baik bentuk dan ukurannya, maka dua bangun datar trapesium ini tidak kongruen. Nah, lanjut. Kita ke menu subbab selanjutnya, yaitu cara menentukan dua bangun datar kongruen. Nah, dalam menentukan dua bangun datar kongruen ada dua cara. Yang pertama yaitu translasi, dan yang kedua yaitu rotasi. Nah, kita masuk ke cara yang pertama.
Nah, translasi itu adalah geseran. Nah, kita misalkan atau kita buktikan dengan suatu contoh ya. Nah, pada gambar satu ini ada dua bangun datar trapesium, yaitu trapesium ABCD dan trapesium EFGH. Nah, langkah-langkah membuktikannya gimana? Nah, yang pertama kita salin dulu bangun trapesium ABCD ini, yaitu lihat gambar satu ini ya. Kemudian kita salin ke kertas lain, kemudian kita gunting. Nah, semisal yang warna putih ini, trapesium ABCD ini udah kita salin ya, dan kita potong. Nah, kemudian cara selanjutnya bagaimana? Nah, cara yang kedua itu kita geser atau translasikan. Nah, translasi itu geseran. Nah, kita geser trapesium ABCD yang udah kita potong tadi sehingga berimpit dengan trapesium EFGH. Nah, coba kita geser. Nah, apa yang terjadi? Apakah ABCD menutupi EFGH? Nah, jawabannya iya. Trapesium ABCD menutupi trapesium EFGH. Maka trapesium ABCD itu kongruen dengan trapesium EFGH. Nah, kemudian kita lanjut. Cara yang kedua yaitu rotasi atau putaran. Nah, kita buktikan dengan suatu contoh. Misal di sini pada gambar satu ini terdapat dua bangun datar trapesium sama kaki, yaitu trapesium ABCD dan trapesium EFGH, yang mana trapesium ABCD itu berkesebalikan dengan trapesium EFGH. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita salin bangun trapesium ABCD yang ada pada gambar satu ini ke kertas lain dan kita gunting. Nah, kita misalkan pada gambar 2 yang mana trapesium ABCD yang berwarna putih ini sudah kita salin. Nah, cara atau langkah yang kedua itu kita putar atau kita rotasikan trapesium ABCD ini. Kita rotasikan. Kemudian setelah kita rotasikan, kita geser menuju trapesium EFGH. Nah, kita geserkan sampai trapesium ABCD ini berhimpit dengan trapesium EFGH. Kita geserkan. Nah, apa yang terjadi? Apakah trapesium ABCD menutupi trapesium EFGH? Nah, ternyata benar. Trapesium ABCD menutupi trapesium EFGH. Maka trapesium ABCD itu kongruen dengan trapesium EFGH. Nah, kita lanjut ke materi subbab yang ketiga, yaitu syarat-syarat kekongruenan bangun datar. Syarat-syarat kekongruenan bangun datar itu yang pertama sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Masuk ke contoh, di sini terdapat dua bangun datar trapesium siku-siku yaitu trapesium ABCD dan trapesium KLMN. Nah, mana sudut-sudut yang bersesuaian? Yang pertama sudut A bersesuaian dengan sudut K, sudut B dengan sudut L, sudut C dengan sudut M, dan sudut D dengan sudut N. Nah, kemudian mana sisi-sisi yang bersesuaian? Nah, sisi-sisi yang bersesuaian yaitu sisi AB bersesuaian dengan sisi KL, sisi BC dengan sisi LM, sisi CD dengan sisi MN, dan sisi DA dengan sudut NK. Kita lanjut. Jadi, jika bangun ABCD tadi dengan bangun KLMN tadi memenuhi kedua syarat, maka bangun ABCD dan bangun KLMN itu kongruen. Nah, jika bangun ABCD dengan bangun KLMN tadi tidak memenuhi kedua syarat atau tidak memenuhi salah satu dari dua syarat tadi, maka bangun ABCD dan bangun KLMN tidak kongruen. Nah, kemudian kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu cara menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui. Nah, cara menentukannya kita misalkan dengan suatu contoh. Nah, perhatikan pada gambar trapesium ABCD dan KLMN ini yang kongruen. Nah, soal yang pertama yaitu jika panjang sisi AB itu 40 cm, sisi BC 20 cm, sisi MN 16 cm, dan sisi KN 15 cm, maka kita disuruh menentukan panjang sisi AD, sisi CD, sisi KL, dan sisi LM.
Nah, kemudian yang kedua, yang B, yaitu jika besar sudut A itu 60 derajat dan sudut B itu 40 derajat, nah berapakah besar sudut M dan besar sudut N? Nanti besar sudut A ditulis dengan M sudut A. Seperti itu. Kita lanjut. Penyelesaian yang pertama, tadi pada soal diketahui bahwa bangun ABCD itu kongruen dengan bangun KLMN. Nah, kita tahu pada bab sebelumnya, yaitu syarat-syarat dari bangun dikatakan kongruen itu jika sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Pada soal diketahui bahwa panjang sisi AB itu 40 cm, sisi BC itu 20 cm, sisi MN 16 cm, dan sisi KN 15 cm. Maka sebelum kita menentukan panjang sisi AD, panjang sisi CD, KL, dan LM, kita terlebih dahulu menentukan sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, setelah kita menentukan sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu sisi AB bersesuaian dengan sisi KL, yaitu sisi AB bersesuaian dengan sisi KL, BC dengan LM, CD dengan MN, AD dengan KN, kita bisa lebih jelaskan dengan gambar tadi. Nah, pada subbab sebelumnya kita sudah tahu bagaimana cara menentukan dua bangun kongruen atau tidak, yaitu dengan cara translasi dan rotasi. Nah, pada kasus ini kita rotasikan terlebih dahulu gambarnya, kemudian kita geser. Jadi kita tahu bahwa sisi AB itu kongruen dengan KL dan seterusnya. Jadi berdasarkan sisi yang sudah diketahui tadi, maka AB sama dengan KL 40 cm, BC sama dengan LM yaitu 20 cm, CD sama dengan MN yaitu 16 cm, dan sisi AD sama dengan KN sama dengan 15 cm. Kita lanjut ke yang B. Dari soal diketahui bahwa bangun ABCD itu kongruen dengan KLMN, maka sisinya sama panjang dan sudut-sudutnya sama besar. Nah, B tadi diketahui besar sudut A sama dengan 60 derajat dan besar sudut B 40 derajat. Maka untuk menentukan besar sudut M dan sudut N, maka kita perlu terlebih dahulu menentukan sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, setelah kita tentukan, yaitu sudut A sama besar dengan sudut K, sudut B dengan sudut L, sudut C dengan sudut M, dan sudut D dengan sudut N. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada gambar tadi, kita rotasikan terlebih dahulu, kemudian kita translasi atau kita geserkan. Dapat kita lihat bahwa sudut A itu sama dengan sudut K dan seterusnya. Jadi, jika sudut A 60 derajat dan sudut B 40 derajat, maka sudut A sama dengan sudut K itu 60 derajat, sudut B dengan sudut L itu 40 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah sudut M dan sudut N. Nah, kita cari sudut M-nya terlebih dahulu. Di sini kita tahu bahwa sudut M jika dijumlahkan dengan sudut L itu 180 derajat. Dulu sudah jelaskan bahwa sifat dari trapesium yaitu jika dua sudut yang berdekatan di antara dua sisi yang sejajar kita jumlahkan, itu hasilnya 180 derajat. Jadi sudut M jika kita jumlahkan dengan sudut L sama dengan 180 derajat. Nah, kita tahu dari soal tadi bahwa sudut L itu 40 derajat, maka sudut M ditambah 40 derajat sama dengan 180 derajat. Kemudian 40 derajatnya kita pindah ruaskan ke sisi kanan, maka sudut M sama dengan 180 derajat dikurangi 40 derajat. Jadi sudut M sama dengan 140 derajat. Nah, kemudian kita cari besar dari sudut N-nya. Nah, besar sudut N ditambah besar sudut K itu sama dengan 180 derajat. Maka besar sudut N ditambah K tadi sudah diketahui yaitu 60 derajat sama dengan 180 derajat. Kemudian 60 derajatnya kita pindah ruaskan ke sisi kanan. Jadi besar sudut N sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat. Jadi besar sudut N sama dengan 120 derajat. Kesimpulannya, besar sudut M yaitu 140 derajat dan besar sudut N yaitu 120 derajat. Nah, kemudian kita lanjut ke latihan soal. Kita mulai. Nah, pada latihan soal yang pertama yaitu
Berikut ini ada pasangan bangun datar yang kongruen. Ditanyakan yaitu manakah salah satu sisi yang bersesuaian. Nah, di sini terdapat A, B, C, D. Kita coba lihat yang A dulu. Nah, EF dengan NO apakah sama? EF dengan NO. Nah, kayaknya sama. Kita coba pilih. Oh, ternyata salah. Kita coba cari lagi. Apakah B? GH dengan OP? GH dengan OP. Nah, kayaknya benar. Kita pilih. Nah, ternyata benar. Kita lanjut ya. Kemudian yang kedua yaitu berikut ini ada pasangan bangun datar yang kongruen sama dengan tadi. Nah, yang ditanyakan yaitu salah satu sudut yang bersesuaian. Jika kita lihat, apakah sudut F dengan sudut O? Bukan. Apakah sudut G dengan sudut M? G dengan M? Bukan. Apakah sudut E dengan N? E dengan N? Bukan. Nah, jadi jawabannya D. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu diketahui trapesium ABCD dan trapesium EFGH adalah kongruen. Nah, jika panjang sisi AD itu 12 cm, panjang CD itu 13 cm, dan panjang EF itu 22 cm, maka berapakah panjang EH? Nah, kita tahu, tadi kan kita disuruh terlebih dahulu kita tentukan yang kongruen mana saja. Nah, di sini CD kongruen dengan GH, AD dengan FG, AB dengan EF, dan BC dengan EH. Jadi panjang GH itu 13 cm, panjang FG itu 12 cm. Nah, kita disuruh mencari sisi ininya, sisi miringnya. Nah, dari ini tadi 13 cm atasnya, ini kita kurangkan 22 cm. Jadi di sini 13 cm. 13 cm ditambah berapa? Biar panjangnya 22 cm. Kita tambah 9. Jadi di sini E dengan ini, titik ini itu panjangnya 9 cm, kemudian ininya tingginya ini 12 cm, ini 12, ini 9. E-nya berapa? Kalau kita lihat dari rumus Pythagoras, E-nya adalah 15. Jawabannya A. Kita lanjut ke soal yang keempat, yaitu perhatikan gambar di bawah ini. Nah, yang ditanyakan yaitu jika dua gambar di samping itu kongruen, berapakah nilai V? Nah, di sini ada clue, ada ada petunjuk bahwa di sini sisi ini dengan sisi ini tuh sama panjang, dan sisi ini juga dengan sisi ini tuh sama panjang. Jadi sudut di sini itu 80 derajat dan sudut di sini itu 75 derajat. Nah, ditanyakan sudut V-nya, besar sudut V-nya itu berapa? Kita tahu bahwa jumlah dari keempat sudut dari segi 4 itu jumlahnya adalah 360 derajat. Maka kita jumlahkan semuanya, itu 135 derajat ditambah 75 derajat ditambah 80 derajat ditambah V sama dengan 360 derajat. Nah, kita jumlahkan 135 ditambah 75 itu 210. 210 ditambah 80 itu 290 ditambah V sama dengan 360 derajat. Kemudian 210-nya kita pindah ruaskan, jadi V sama dengan 360 derajat dikurangi 290 derajat. Jadi V-nya adalah 70 derajat. Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima atau soal yang kelima, yaitu perhatikan dua gambar rumah yang tampak dari depan yang kongruen berikut ini. Nah, ditanyakan yaitu berapa panjang totalnya jika JK, KL, dan LM dijumlahkan. Nah, kita cari dulu panjang sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu sisi AB itu bersesuaian dengan sisi JK, sisi BC dengan KL, sisi CD dengan LM, dan sisi DE dengan MN. Jadi panjang JK itu 5 meter, panjang KL itu 4 meter, dan panjang LM itu 8 meter. Kita jumlahkan ketiga sisinya, yaitu 5 ditambah 4 yaitu 9, 9 ditambah 8
itu 17. Jadi panjang totalnya yaitu 17 meter. Kita lanjut. Nah, itu tadi latihan soalnya, ada 5 soal. Jika ingin mengulanginya, kita pencet tombol ulangi. Jika selesai, kita pencet selesai. Kita pencet selesai. Nah, demikian pembahasan mengenai materi kekongruenan bangun datar. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.